Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Angga Rizkiawan di Mentoring Privat ISC periode 17 Mei sampai dengan 18 Juni. Nah, eh, kemarin dan hari sebelumnya kita sudah bahas ya mengenai WhatsApp marketing. Nah, di situ teman-teman semua sudah mempelajari bahasannya mengenai penggunaan WhatsApp marketing itu sangat efektif dan sangat baik itu ketika kita menggunakan WhatsApp bisnis bukan WhatsApp pribadi. Jadi saya akan coba review sedikit ya mengenai beberapa hal kemarin gitu. Terutama adalah penggunaan WhatsApp bisnis untuk kebutuhan WA marketing dan untuk menunjang jualan online kita gitu. Kenapa harus WhatsApp bisnis? Kemarin itu sudah dibahas. Dengan menggunakan WhatsApp bisnis itu banyak fitur yang bisa kita pergunakan dan sangat menguntungkan, sangat bermanfaat bagi bisnis online kita gitu. Nah, salah satunya di dalamnya itu ada kita bisa memasukkan nama bisnis kita dan di dalamnya ada deskripsinya. Jadi kita bisa memberikan deskripsi singkat mengenai apa sih bisnis kita gitu. Kalau dalam hal ini adalah teman-teman semua sebagai reseller atau agen dari Islamic Shopping Center, maka bisa dijelaskan di deskripsi tersebut. Lalu kemudian ada lagi kita bisa mencantumkan jam kerja ya, jam kerja di WhatsApp bisnis kita tersebut. Kemudian ada lagi kita bisa mencantumkan alamat, bahkan memberikan Google Maps di profil kita gitu. Lalu kita juga bisa memberikan katalog produk di WhatsApp bisnis kita. Lalu kita juga bisa membalas cepat dengan kita menggunakan WhatsApp bisnis gitu. Maka dengan beberapa fitur atau keunggulan yang lebih bagus dibandingkan WhatsApp biasa, saya sarankan untuk menggunakan WhatsApp bisnis sebagai penunjang bisnis online teman-teman ke depan gitu. Nah, saya juga akan kembali mereview kepada teman-teman semua gitu mengenai kenapa sih kita harus menggunakan WhatsApp marketing kan, atau kenapa kita harus jualan online dengan WhatsApp marketing. Bisa dilihat ya di slide PowerPoint-nya. Yang pertama adalah karena aplikasi chat ini adalah yang paling banyak digunakan oleh orang di Indonesia. Jadi WhatsApp itu merupakan salah satu aplikasi chat atau messenger yang paling banyak digunakan oleh orang di Indonesia. Bahkan aplikasi WhatsApp ini yang selalu hampir dan setiap hari dan paling sering dibuka setiap hari oleh orang-orang di Indonesia. Kenapa? Karena trennya saat ini hampir di setiap smartphone atau handphone yang dipegang itu ada aplikasi chat. Untuk apa? Untuk digunakan sebagai komunikasi bagi kita dengan keluarga, teman, kerabat, teman kerja dan lain sebagainya. Nah, karena itulah kenapa kita harus benar-benar harus memanfaatkan WhatsApp marketing ini gitu. Karena itu tadi, pertama adalah banyak banget orang yang menggunakan WhatsApp, bahkan aplikasi chat yang paling banyak digunakan. Setelah itu juga orang itu buka WhatsApp itu paling sering dan hampir setiap hari. Lalu penggunaannya juga sangat mudah gitu. Penggunaan WhatsApp itu sangat mudah, bahkan oleh orang tua yang nggak sekalipun itu bisa gitu. Lalu WhatsApp marketing juga bersifat lebih personal ya. Artinya apa? Artinya kita bisa memberikan promo yang sifatnya itu lebih personal, atau kita bisa memberikan penawaran penjualan produk kita itu lebih personal, atau kita juga bisa berkomunikasi lebih personal dan lain sebagainya. Lalu sangat powerful digunakan untuk jualan. Nah, sangat powerful digunakan untuk jualan. Apalagi kita bisa menggunakan teknik closing atau copywriting yang ampuh ketika digunakan di WhatsApp, sehingga terjadinya closing dan penjualan. Ini ya beberapa hal penting kenapa sih kita harus menggunakan WhatsApp marketing.
Nah, banjir order dengan WhatsApp bisnis untuk online shop. WA bisnis banyak digunakan oleh pebisnis seperti toko online, digital marketing, dan profesional di dunia kerja. Karena beberapa fitur unggulan yang memang benar-benar sangat membantu sekali dan menunjang pebisnis online, digital marketing, bahkan hingga orang profesional di dunia kerja. Beberapa keuntungan menggunakan WA bisnis, salah satu ini ada 4 atau bahkan lebih ya, yang saya bahas 4. Yang pertama itu adalah maaf ya masih batuk. Yang pertama adalah bisa menggunakan auto reply atau balas cepat. Jadi kita bisa menyetingnya di WhatsApp bisnis, yaitu ini udah dijelasin ya di video sebelumnya. Kita bisa atur WhatsApp bisnis kita itu dengan membalas cepat ketika ada chat yang masuk ke HP kita. Atau kita bisa juga mengaturnya ketika di jam kerja atau di jam yang kita masukkan di WhatsApp itu jam kerjanya misalkan dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore, maka di luar jam itu si WhatsApp akan membalasnya dengan cepat ketika ada chat datang. Nah, ini sangat-sangat penting sekali. Salah satu contohnya misalkan begini ya. Misalkan saya seorang reseller Islamic Shopping Center yang jualan online, dan ketika ada chat masuk menanyakan sesuatu, maka HP saya ini akan membalasnya dengan halo, assalamualaikum, halo, karena halo, assalamualaikum, nanti admin akan membalas di beberapa waktu ke depan ya, karena karena bla 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 bla, misalkan seperti itu. Jadi itu adalah cara balas cepat untuk WA bisnisnya gitu. Lalu yang kedua adalah memasang katalog produk. Nah, ini juga sangat membantu dan sangat powerful ketika kita memang jualan online dengan menggunakan WhatsApp marketing ini gitu ya. Lalu kemudian bisa menggunakan pelabelan. Jadi ini juga penting karena kita bisa menandai beberapa orang atau beberapa lead yang masuk. Lalu kita juga bisa memberikan deskripsi mengenai usaha Anda dan memasukkan jam kerja. Ini seperti yang tadi saya jelaskan sebelumnya. Ini adalah keuntungan beberapa WA bisnis, dan saya menyarankannya adalah kawan-kawan semua di sini, reseller, agen dari Islamic Shopping Center itu menggunakan WhatsApp bisnis untuk berjualan. Kalau misalkan sudah punya WhatsApp pribadi, gimana? WhatsApp pribadi digunakan itu untuk sehari-hari. Nah, buat lagi tinggal download WhatsApp bisnis, dan WhatsApp bisnis pun juga tidak begitu berat atau memorinya tidak terlalu banyak saat download. Buat yang di WhatsApp bisnis dan digunakan untuk jualan. Ini saya review ya, tadi ya itu review yang kemarin kita sudah pelajari bersama. Nah, lalu memperluas dan membangun silaturahmi dengan WhatsApp bisnis, dengan WhatsApp. Jadi WhatsApp marketing itu adalah tujuannya salah satunya memperluas dan membangun silaturahmi dengan keluarga, teman sehari-hari saat ini, teman lama, entah itu di zaman kuliah, teman zaman SMA atau bahkan zaman SMP gitu. Lalu tetangga, komunitas yang kita ikuti, lalu list add friend dari Facebook dan seterusnya. Jadi WhatsApp marketing itu tujuannya adalah memperluas dan membangun silaturahmi dan lebih intens dengan keluarga, teman sehari-hari, lalu kemudian teman lama, tetangga, komunitas, dan list pertemanan di Facebook. Itu juga bisa kita masukkan ke WhatsApp marketing ini, seperti itu. Nah, maka untuk materi kali ini yang harus kita lakukan atau teman-teman lakukan adalah japri 5 orang terdekat. Siapa saja orang-orangnya? Nah, yang tadi saya sebutkan, itu bisa dari keluarga, teman sehari-hari, teman lama, terus lalu kemudian apalagi itu tadi, itu ada tetangga, komunitas yang kita ikuti,
atau dari list pertemanan Facebook ya. Nah, list pertemanan Facebook ini bisa teman-teman kalau udah sering chat, sudah sering komen di status mereka dan sudah mulai agak kenal, bisa masukkan ke WA, ajak untuk ke WhatsApp gitu. Jangan dulu jualan dulu kalau mau. Kalau mau dari list FB ini masuk dulu ke WhatsApp, itu sebagai ya apa, chat biasa di statusnya gitu. Dari tanya kabar dan lain-lain. Nah, gimana sih cara saat japri kelima orang terdekat tersebut gitu? Intinya jangan dulu langsung jualan ya. Jangan langsung jualan, apalagi kita baru atau kita dengan teman lama tersebut atau dengan apa, kerabat keluarga tersebut jarang WhatsApp, tiba-tiba WhatsApp langsung nawarin jualan, itu biasanya bakal ditolak atau bakal nggak dibeli. Tapi kita upayakan dulu untuk membangun keakraban. Nah, caranya gimana? Ucapkan salam. Jadi pertama kali chat itu ucapkan salam, assalamualaikum, gimana kabar, dan lain-lain ya. Lalu kemudian tanya kabar yang tadi, yang ini, kemudian sambung pembicaraan, misalkan gimana sekarang domisilinya, misalkan domisilinya itu udah pindah nih, sekarang tinggal di Bandung gimana gitu. Di sana ini ya lebih adem ya, banyak banyak wisata dan lain-lain ya gitu. Atau pokoknya intinya sambung pembicaraan aja, sambung pembicaraan. Jadi ucapkan salam, tanya kabar, sambung pembicaraan, lalu kemudian tutup dengan tutup japri. Tutup japri itu maksudnya dengan menutup pembicaraan ya, dan nanti itu dilakukan oleh teman-teman semua. Jangan sampai langsung jualan dulu, tapi yaitu tanya kabar dulu, basa-basi, sambung pembicaraan, membicarakan yang lain. Intinya itu untuk membangun keakraban. Nah, baru di hari besoknya itu sambung di komen. Maksudnya apa? Kalau sambung di komen status, maksudnya apa? Maksudnya ketika orang-orang yang sudah kita japri di hari ini itu besoknya atau sore atau besoknya itu membuat status, kita komen. Buat status, kita komen. Komennya itu yang sifatnya juga membangun keakraban ya, jangan dulu langsung tiba-tiba langsung serobot jualan gitu. Seperti itu tekniknya ya. Jadi umumnya setelah japri di 5 orang terdekat tersebut dan mengucapkan salam, tanya kabar, sambung pembicaraan, tutup japri, sambung di komen. Nah, lalu besoknya kita bisa membuat atau komen di 5 status teman terdekat tersebut gitu. Biasanya berbagai jenis status WA itu pada umumnya ada yang sifatnya itu jualan, baru senang, atau baru sedih, atau quotes. Nah, ini jenis-jenis status yang biasanya ada di WhatsApp orang-orang. Contoh, baru jualan. Nah, biasanya orang tuh membuat status Facebook itu yang pertama, salah satunya itu ketika dia jualan, status jualan. Lalu status senang. Nah, status senang itu contohnya itu adalah ketika mereka merasakan kebahagiaan, atau misalkan sesuatu ketika mereka mendapatkan apa yang namanya, atau melakukan aktivitas yang memang mereka senangi, misalkan lagi jalan keluar, bertemu dengan keluarga besar, atau membeli barang baru. Nah, itu biasanya umumnya yang paling banyak itu adalah memang di status Facebook itu adalah status WhatsApp itu adalah yang sifatnya yang menyenangkan mereka gitu, yang sedang mereka alami, kesenangan yang sedang mereka alami, seperti itu ya umumnya. Lalu status sedih. Nah, kalau status sedih biasanya yang lagi galau, yang lagi kena musibah, yang lagi banyak masalah dan lain-lain. Cuma ini umumnya sih agak sedikit jarang ya status yang mereka itu sedang sedih gitu. Umumnya itu yang banyak itu yang sedang senang, yang tadi ya, yang mana mereka itu jalan-jalan keluar, ada hal baru, barang baru, atau apapun itu gitu. Lalu ada juga status yang sifatnya itu biasanya di WhatsApp kita temui adalah upload quotes. Nah, quotes yang kebanyakan biasanya dari disadur dari tempat lain atau referensi lain juga. Nah, nanti kalau misalkan ada status ini, maka kita sebaiknya harus membalasnya di komen-komen mereka. Seperti itu. Aduh, maaf.
lagi batuk nih ya. Oke, itu ya untuk komen di 5 status terdekat. Lanjut ke yang berikutnya. Nah, ini adalah rumus yang kita gunakan saat komen di status teman terdekat kita gitu. Semakin sering komen di status WA teman atau orang lain, maka semakin besar orang-orang tersebut lebih mengingat kita. Jadi semakin sering kita komen di status WA orang-orang tersebut yang kita komen status mereka di story mereka, maka semakin besar orang tersebut lebih mengingat kita. Nah, ketika ini sudah terjadi dan sudah sering, maka saat chat tersebut makin intens, maka kita bisa masuk dan untuk menawarkan produk jualan kita gitu. Jadi intinya itu harus sering dulu, intens dulu kita komen di story status WA mereka, maka setelah intens kita bisa masuk untuk menawarkan produk yang kita jual, seperti itu. Jadi urutannya tadi sudah jelas ya. Pertama adalah kita chat 5 orang terdekat dengan mengucapkan salam, tanya kabar, sambung pembicaraan. Ini dilakukan di hari pertama atau di 2 hari pertama gitu. Nanya kabar dulu deh, biar intinya itu kita itu membangun keakraban dulu, membangun kedekatan dulu. Baru setelah itu kita lebih sering komen di status mereka. Tentu kita komennya menyesuaikan ya, apakah mereka itu sedang membuat status yang jualan. Kalau baru jualan, kita statusnya bagaimana. Kalau baru senang atau mereka membuat status yang senang, kita juga tentu jawabnya berbeda. Kalau baru sedih atau ketika mereka buat status sedih, kita juga buat jawabannya tentu yang berbeda, disesuaikan ya dengan kondisi status mereka gitu. Dan kalau mereka buat status quote, upload quotes, maka kita juga jawabnya menyesuaikan dengan status tersebut. Nah, ini dibuat dulu atau dilakukan dulu dengan intens. Maka semakin sering kita mengkomen status story mereka, maka kemungkinan mereka akan semakin lebih mengingat kita gitu. Baru kita bisa menawarkan produk ke teman-teman tersebut. Nah, kemudian juga yang paling penting adalah di WA marketing adalah kita harus upload stories di jam prime time atau di jam-jam emas orang buka WhatsApp. Jamnya kapan? Pagi di jam 5 sampai jam 6.30, siang di jam 12 sampai jam 13.00, malam di jam 18 atau jam 6 sore sampai jam 8 malam. Nah, upload stories ini sangat dianjurkan dengan menggunakan status covered selling atau soft selling, bukan hard selling, bukan yang jualan. Nah, covered selling ini sudah dijelaskan ya di materi FB marketing yang kemarin tuh, yang minggu lalu. Kalau lupa dibuka lagi atau dilihat lagi status contoh dari covered selling ini gitu, penjelasan dari covered selling ini. Nah, jadi intinya itu adalah covered selling itu adalah kita memasukkan sebuah pesan yang terselubung ke alam bawah sadar target yang kita targetkan gitu, orang yang kita targetkan. Intinya apa? Intinya biar mereka itu penasaran, biar mereka itu tertarik dan kemudian beli. Contoh yang bisa kita buat di upload stories-nya adalah kita memfoto packingan yang banyak, yang numpuk, yang sedang di packing, lalu kita buat status, alhamdulillah hari ini orderan membludak banyak sampai bagian packing kita kewalahan gitu. Mohon maaf juga untuk yang order atau yang pre-order, yang pesan akan dikirim di hari berikutnya ketika barang ready. Buat status deh di stories. Itu biasanya akan mengundang perhatian. Wah,
pasti respon yang lihat WhatsApp tersebut, yang lihat status WhatsApp kita itu akan penasaran dan bakal nanya ke kita gitu. Kenapa? Karena ya itu tadi, karena kagum. Wah, banyak juga nih packingannya, apa namanya, paketannya, jualannya. Pasti dia bakal nanya, akan timbul rasa penasaran. Contoh yang kedua, ini sebenarnya udah ya di Facebook, materi Facebook marketing mengenai cold selling ini, tapi saya sedikit review lagi, barangkali ada yang lupa atau kurang paham lagi gitu. Nah, salah contoh satunya lagi adalah saya bersyukur ada, ini contoh satunya ya, saya bersyukur alhamdulillah setelah menggunakan Oktan Power ini, yang tadinya itu seminggu habis kurang lebih 45.000 isi bensin, ini hanya 30.000 sampai 35.000, jadi hemat 10.000 per minggu upload status di stories. Nah, itu biasanya akan mengundang penasaran kepada teman-teman yang save kontak kita di WA gitu. Oke, itu aja mungkin dari saya mengenai WhatsApp marketing. Tadi sedikit nge-review kembali materi yang hari kemarin dan sebelumnya, dan tugas kali ini atau praktek yang kita lakukan hari ini adalah, yaitu selain japri 5 orang terdekat, juga kita komen di 5 status teman terdekat, lalu kita membuat upload stories di jam-jam prime time. Seperti itu. Lakukan dengan konsisten, lakukan dengan istiqomah, karena kunci keberhasilan yang sudah itu, kunci keberhasilan di bisnis online itu adalah bukan kita seberapa banyak kita tahu, tapi seberapa banyak kita praktek, seberapa banyak dan seberapa sering kita praktek materi yang sudah kita pelajari. Semoga teman-teman bisa mendapatkan manfaatnya, dan semoga juga jualannya makin laris dan omsetnya makin meningkat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.